Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanka Alverina serta rekan saya Ida Roheti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem limfatik. Sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Sistem saluran limfa berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran getah bening yaitu sistem tubuh yang berperan utama menghasilkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sistem peredaran getah bening memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, mengalirkan cairan interstitial yang berasal dari ruang antar sel. Yang kedua, mentransfer lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang ketiga, memfasilitasi reaksi imun. Jaringan limfa membangkitkan reaksi spesifik yang sangat tinggi terhadap mikroorganisme atau sel abnormal dan dihancurkan oleh limfosit dan makrofag. Sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran getah bening yaitu terdapat cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar atau simpul limfa. Pembuluh limfa terdapat pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Cairan limfa. Cairan limfa yaitu cairan yang mengisi ruang-ruang antar sel atau cairan jaringan. Berasal dari cairan darah yang merembes keluar dari kapiler dan tidak masuk lagi ke pembuluh darah, tetapi masuk ke sistem limfatik. Cairan limfa mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan mengandung lemak. Lemak dari usus diangkut oleh pembuluh limfa atau pembuluh kil. Peredaran limfa dimulai dari cairan jaringan tubuh, masuk ke pembuluh limfa untuk dikembalikan ke peredaran darah. Pembuluh limfa. Pembuluh limfa mirip dengan vena kecil, dengan banyak katup sehingga tampak seperti rangkaian manik-manik. Dimulai dari kapiler limfatik, saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Melalui ujung inilah cairan jaringan masuk ke pembuluh limfa. Kapiler limfatik akan bertemu dan membentuk pembuluh limfa. Melalui pembuluh limfa, cairan limfa mengalir menuju 2 saluran utama, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa tersebut kemudian mengalirkan cairan limfa menuju pembuluh darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ida Roheti. Selanjutnya ada pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kanan berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari bagian atas kanan tubuh, yaitu yang pertama ada daerah kepala, yang kedua leher bagian kanan, ketiga lengan kanan, yang keempat ada dada kanan. Pembuluh ini bermuara pada vena yang berada di bawah selangkah kanan. Pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa kiri berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari yang pertama daerah kepala bagian kiri, yang kedua leher bagian kiri, yang ketiga lengan kiri bagian atas, yang keempat dada kiri, yang kelima seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk tubuh bagian bawah. Pembuluh ini bermuara pada vena yang berada di bawah selangkah kiri. Kelenjar limfa. Kelenjar limfa sering disebut sebagai simpul limfa, nodus limfe. Terdapat di sepanjang pembuluh limfa 600, terutama terdapat pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Kelenjar limfa akan membengkak apabila tubuh terkena infeksi. Kelenjar limfa berfungsi yang pertama, menghasilkan sel darah putih, limfosit. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi penjalaran infeksi lebih lanjut. Yang ketiga, menyaring cairan limfe yang mengalir dalam pembuluh limfatik saat cairan limfe melewati nodus limfe. Sistem limfatik manusia. Sistem limfatik mengembalikan cairan dari ruangan interstisial ke sistem sirkulasi. Yang pertama, sistem pembuluh limfatik
dengan organ satelit yang penting dalam pertahanan tubuh yang meliputi limfa, adenoid, tonsil, usus buntu, Peyer's patch, dan berbagai nodus limfa. Yang kedua, cairan interstisial yang menggenangi jaringan secara terus-menerus diambil oleh kapiler limfatik. Cairan tersebut sekarang disebut limfa. Yang ketiga, sepanjang perjalanan limfa harus melewati nodus limfa. Setiap patogen yang ada di dalam limfa akan menghadapi makrofaga dan limfosit. Yang selanjutnya ada limfa, kelenjar yang terletak di belakang lambung, jaringan limfatik terbesar, bentuk oval, warna ungu tua. Fungsi limfa adalah yang pertama pembentukan sel darah putih dan antibodi. Yang kedua, tempat cadangan sel darah. Yang ketiga, tempat pembongkaran sel darah merah yang mati. Yang keempat, tempat membunuh kuman-kuman penyakit. Selanjutnya ada tonsil, organ limfoid. Tonsil atau amandel terletak di bagian kanan dan kiri pangkal tenggorokan. Tonsil yang berada di belakang anak tekak di dalam rongga hidung disebut polip hidung. Fungsi sebagai garis depan pertahanan terhadap infeksi yang masuk melalui hidung dan mulut. Terdapat banyak kelenjar penghasil lendir yang mengandung limfosit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.